Randy tampak mengerutkan keningnya mencoba mencerna ucapan Raka. Jadi kamu bercerai dengan Rinjani karena adanya orang ketiga? Tanyanya perlahan. Raka mengangguk. Iya pak, Rinjani lebih memilih pengusaha itu dibanding mempertahankan pernikahannya dengan saya, saut Raka sambil tersenyum pahit. Tapi sekarang saya sangat bersyukur setelah berpisah dari Rinjani, diberikan oleh Allah wanita yang lebih baik, yang mau menerima saya apa adanya, dan sangat perhatian pada saya. Lanjut Raka sambil tersenyum mengingat kebaikan wanita yang baru beberapa hari ini dia nikahi. Lalu adakah anak dari pernikahanmu dengan Rinjani? Tanya Randy, wajahnya menatap serius pria yang menjadi orang pertama yang memiliki Rinjani. Raka menggeleng cepat. Tidak pak, pernikahanku dengannya cuma bertahan 5 bulan saja. Saya harap sekarang Rinjani sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Randy terdiam sesaat, netranya menatap fokus ke arah meja makan. Saya tidak tahu apakah Rinjani berubah seperti harapan kamu, karena selama ini semua kebutuhannya selalu saya penuhi. Raka mengangguk paham, seolah menangkap pesan di balik kata-kata Randy. Obrolan mereka terhenti sejenak ketika seorang pelayan datang menanyakan pesanan mereka. Tak lama setelah menyantap hidangan terakhirnya, Raka bergegas kembali ke kantor, sedangkan Randy masih terpaku di kursinya, terbenam dalam pikiran. Pria itu mengernyit heran mengapa istrinya sampai menutup masa lalunya dengan Raka. Apakah ada kaitannya dengan alasan perceraian mereka? Randy menghela nafas berat. Selama ini dia hanya mengetahui bahwa Rinjani adalah wanita korban poligami. Namun hari ini, sebuah kenyataan terungkap bahwa wanita yang dia nikahi belum lama ini memiliki masa lalu yang sulit dipercaya. Suara dering ponsel di atas meja seketika membuyarkan lamunan Randy. Dari layar ponsel terlihat bahwa Rinjanilah yang menelpon. Pria itu merasa enggan untuk mengangkat panggilan dari istrinya. Dia hanya mematikan bunyi dering dan kembali termenung. Tak lama setelah itu Rinjani kembali menelpon, tapi Randy tetap tak ingin mengangkat telepon dari istrinya. Pria itu menggigit bibirnya sejenak sebelum akhirnya beranjak dari tempat duduknya melangkah ke arah kasir untuk membayar tagihan makannya. Ketika melangkah menuju mobil, ponsel Randy mendapat sebuah notifikasi pesan masuk. Begitu duduk di dalam mobil, dia segera memeriksa ponselnya. Benar dugaannya, pengirim pesan itu pastilah istrinya. Mas, kamu lagi di mana? Kenapa nggak mengangkat teleponku? Uang bulananku sudah habis, kirim lagi 30 juta mas, aku mau pergi ke salon. Randy menghela nafas kasar setelah membaca pesan dari istrinya, lalu memijat-mijat pangkal hidungnya sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum menjalankan mobilnya keluar dari area restoran menuju perusahaannya. Di sepanjang perjalanan istrinya terus menghubunginya, tapi Randy dengan sengaja mengabaikan semua panggilan itu. Muncul sebuah pemikiran di kepalanya bahwa istrinya hanya ingin uangnya saja. Setibanya di area parkir perusahaan, Randy mengambil ponsel yang sempat diletakkan di jok samping kemudi, kemudian segera membuka aplikasi mobile banking. Angka 10 juta dia ketik sebagai nominal pengiriman uang. Tak ingin memberikan sesuai nominal yang diminta oleh istrinya. Bawaan hatinya yang kecewa pada Rinjani membuatnya enggan memenuhi permintaan istrinya. Setelah mengirim uang itu, Randy langsung menonaktifkan ponselnya karena merasa yakin setelah ini istrinya akan menghubunginya untuk melayangkan protes terhadapnya. Baru saja Randy duduk di kursi kerjanya, tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Masuk, serunya sambil menghidupkan kembali laptopnya. Pak, ibu mau bicara. Pria yang bernama Syabil itu langsung menyerahkan ponsel pada bosnya.
Randy menghela nafas kasar lalu menerima ponsel itu. "Halo," ucap Randy dingin. "Mas, ponsel kamu kenapa nggak aktif? Kenapa uang yang kamu transfer cuma 10 juta saja? Uang segitu tidak cukup untuk biaya aku ke salon, Mas." Rinjani langsung mencecar Randy dengan beberapa pertanyaan dengan nada memprotes. "Carilah salon yang lebih murah. Sudah ya, aku sedang sibuk." Randy langsung memutus sambungan telepon lalu menyerahkan ponsel itu pada asistennya. "Kalau istriku nelpon lagi jangan diangkat." "Baik, Pak," sambil mengangguk lalu pamit keluar dari ruangan bosnya. Setelah melahirkan, Mika mengurus bayinya dengan penuh kasih sayang, seorang diri tanpa bantuan baby sister, karena ada ayah dan adik iparnya yang membantunya menjaga si kecil. Sesekali, Mika menatap Ivana, adik iparnya, dengan perhatian setelah selesai mengganti popok anaknya. "Ivana, apa kamu gak ada keinginan untuk bekerja?" tanya Mika lembut. "Mau kerja apa, Kak? Aku gak punya keahlian apa-apa," saut Ivana lesu. "Apa kamu gak tertarik bekerja di perusahaan?" "Perusahaan siapa?" "Aku gak mau bekerja di perusahaan Anderson," tanya Ivana. Dia sudah tahu kemana arah pembicaraan kakak iparnya. "Kenapa?" Mika mengernyitkan dahinya penasaran. "Aku gak mau bekerja terlalu diawasi oleh Kak Fadil," ujar Ivana sembari menekan remote TV untuk mengecilkan suaranya. "Lalu kamu mau kerja di mana?" "Di perusahaan Kak Alea. Ada posisi yang kosong nggak, Kak?" "Apa kamu yakin mau kerja di sana? Kantornya jauh loh dari rumah ini," Mika mengingatkan. "Nggak apa-apa, Kak, cuma kakak tanyakan apa di sana masih ada lowongan." "Baiklah, tapi kamu jagain Zayan dulu ya." Mika menyerahkan bayinya pada Ivana. "Dengan hati-hati, kakak mau ke kamar atas untuk mengambil ponsel, sekalian mau ke toilet." Mika beranjak berdiri setelah menitipkan anaknya pada Ivana. Tak lama kemudian Mika turun kembali ke lantai bawah, melangkah dengan semangat menuju ruang tengah, tempat anak dan adik iparnya saat ini berada. Ivana tersenyum padanya, penuh harap. "Gimana, Kak? Ada kabar baik buat aku?" tanya gadis itu penasaran, berharap bahwa masih ada lowongan pekerjaan untuk dirinya di perusahaan Alea, sehingga bisa menghindar dari upaya perjodohan oleh ibunya. Mika mengangguk sambil tersenyum menyampaikan kabar gembira itu. "Ada, Van, kamu bisa bekerja menjadi asisten Dara," jawabnya. "Yang benar, Kak?" tanya Ivana dengan mata berbinar, menunjukkan rasa senang dan lega. "Iya, Van, besok atau lusa kamu sudah bisa kerja di sana," ucap Mika sambil tersenyum lebar. "Secepat itu, Kak? Aku belum membeli pakaian kerja dan perlengkapan lainnya," ujar Ivana sedikit khawatir. "Kan masih ada waktu hari ini dan esok untuk kamu pergi belanja keperluan untuk bekerja. Apa kakak bisa menemani aku?" tanya Ivana penuh harap. "Ivana, kamu kan tahu kalau Zayan masih terlalu kecil, nggak bisa diajak ke mall. Lebih baik kamu minta temani sama mama saja." "Enggak, Kak, lebih baik aku pergi sendiri daripada sama mama," saut Ivana sembari menyerahkan keponakannya pada Mika, lalu beranjak berdiri. 2 hari berlalu mulai hari ini. Ivana mulai bekerja di kantor Alea. Pagi ini dia berangkat kerja diantar oleh Fadil. Suasana di dalam mobil yang awalnya hening langsung terpecahkan oleh kekesalan Fadil. "Kamu ini benar-benar merepotkan, Ivana. Kenapa tidak bekerja di kantor Anderson saja, supaya kakak tidak bolak-balik mengantar kamu?" "Aku takut sama suaminya Kak Lea. Nggak ada ramah-ramahnya pria itu," jawab Ivana sambil menundukkan kepala. Fadil menghela nafas. "Kamu kan tahu dia memang seperti itu orangnya dari dulu." "Iya, tapi tetap saja aku merasa seperti ada beban kalau bekerja di sana. Lagi pula aku juga nggak mau diawasi oleh kakak," ungkap Ivana jujur. Fadil yang awalnya kesal langsung terkekeh. "Kamu pikir bekerja di perusahaan Alea tidak akan bertemu dengan Darel?" Ivana menoleh pada kakaknya yang sedang fokus menyetir. Kening gadis itu berkerut. "Maksud kakak apa?" "Alea jarang masuk kantor. Dalam waktu 1 bulan, suaminya pasti beberapa kali datang ke kantor istrinya untuk memantau situasi perusahaan," kata Fadil seraya menoleh pada adiknya sejenak.
1 minggu berlalu dan sudah 3 hari, Randy hanya berdiam diri di rumah. Rinjani mulai penasaran dan khawatir sehingga menimbulkan pertanyaan bagi wanita itu. Mas, kenapa tidak masuk kerja sih? Terus uang belanja bulanan kok cuma 1/4 aja kamu transfer? Ada apa? Rinjani mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Randy menarik nafas dalam-dalam kemudian menjawab dengan berat. Mulai sekarang kita harus mulai berhemat. Aku belum mendapatkan proyek. Tapi kan Mas udah kerja sama perusahaan Pak Abraham, tanya Rinjani dengan nada heran sekaligus kecewa. Kerjasama itu dibatalkan. Rinjani terkejut mendengar jawaban suaminya. Kedua alisnya bertaut tak percaya. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Tanyanya penasaran. Suaranya nampak terguncang. Perasaan takut mulai menghinggapi hatinya. Mungkinkah perdebatannya dengan Pak Abraham saat di gedung serbaguna waktu itu menjadi pemicunya? Aku juga tidak tahu. Randy menggeleng. Pria itu menunjukkan wajah gelisahnya. Apa gara-gara kejadian di gedung serbaguna waktu itu, Mas? Entahlah, mungkin saja, jawabnya. Mas, jadi apa langkah kamu selanjutnya? Tanyanya lagi. Wanita itu menggigit bibir bawah, raut kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Aku masih belum tahu, makanya aku tidak pergi ke kantor, saut Randy sambil menghela nafas berat. Kamu tidak bisa menyerah begitu saja, Mas. Kalau seperti ini terus bisa hancur perusahaan kamu, ujar Rinjani tegas, menatap suaminya lekat-lekat. Raut ketakutan dan panik tergambar jelas di wajahnya. Kamu gak perlu khawatir, sehancur-hancurnya perusahaan, aku masih bisa kasih kamu makan, saut Randy. Rinjani mendengus kesal. Kamu pikir hidup itu cuma perlu makan, Mas? Randy menghela nafas panjang. Kamu kenapa sih? Katanya cinta sama aku. Kalau cinta itu harusnya gak perlu protes dengan keadaanku saat ini. Kamu pikir aku senang berada di kondisi seperti ini, ucapnya sambil menggegarkan jari-jarinya. Remote TV mencari tayangan yang diinginkan. Harusnya sebagai seorang istri itu kamu menyemangatiku, bukan malah menyalahkanku. Tapi Mas, kamu ini gampang banget putus asa. Tidak ada usaha untuk merubah keadaan. Kalau di rumah terus seperti ini, bagaimana bisa dapat proyek baru? Ujar Rinjani masih dengan nada kesal. Randy tak menyahut lagi. Segera dia mematikan siaran TV dan bangkit dari sofa. Mas, kamu mau kemana? Mau berenang supaya kepalaku bisa dingin, ucap Randy. Seraya melangkah pergi. Baru saja berjalan beberapa langkah, dia menoleh pada istrinya. Buatkan aku minuman es jeruk, letakkan di meja tepi kolam renang. Loh, kok aku yang membuatnya, Mas? Bukankah ada Mbok Sari di dapur? Protes Rinjani. Permisi Tuan, Nyonya, taksi sudah menunggu di depan. Kami akan pulang sekarang. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan bekerja di sini, ujar Mbok Sari dengan ekspresi sedih. Tas ditenteng di tangan kanan sambil berdiri menunduk. Di sampingnya, Bibi Surti berdiri dengan travel bag menggantung di tangannya. Saya juga mengucap terima kasih Tuan, Nyonya, timpal Bibi Surti. Rinjani menatap heran. Ada apa ini? Mengapa kalian berdua pulang bersama-sama? Bukankah peraturan di rumah ini tidak boleh pulang secara bersamaan? Tanyanya penuh kekhawatiran. Aku sudah memecat mereka, saut Randy. Lalu tatapannya beralih pada 2 orang ART-nya. Ini gaji untuk kalian. Selain gaji, di dalamnya juga ada pesangon untuk kalian, lanjut Randy dengan ekspresi serius di wajahnya. Tangannya terulur ingin memberikan amplop pada kedua ART-nya. Rinjani terkejut, matanya membulat sempurna. Mas, kenapa tidak berdiskusi dulu denganku sebelum memecat mereka? Protes Rinjani sambil menatap kesal pada suaminya. Perasaan kecewa terpancar jelas di wajahnya.
Sayang, percuma aku bertanya sama kamu, karena pada akhirnya aku juga pasti akan memecat mereka, kecuali kalau kamu mau mengalah, memberikan uang yang seperempatmu itu untuk gaji mereka, ucap Randy dengan wajah datar. Mas, omongan kamu itu benar-benar tidak masuk akal. Uang yang seperempat itu saja bagiku sangat kurang. Kenapa harus dipangkas lagi untuk gaji ART rumah ini? Tanya Rinjani dengan raut wajah kesal. Siapa yang ingin memangkas? Aku kan cuma memberikan solusi. Mereka ada di rumah ini juga untuk menggantikan pekerjaan kamu. Jadi wajar saja kalau kamu menyisihkan uang belanja bulanan untuk mereka, ucap Randy. Tak mau kalah, dia tak peduli pada ART-nya mau beranggapan seperti apa terhadap rumah tangganya. Mas, apa tidak ada solusi lain? Rinjani berharap ada jalan keluar yang lebih baik. Randy menggeleng, tidak ada. Aku sudah tidak sanggup lagi menggaji mereka. Cepat putuskan sekarang, kasihan taksi di luar sudah menunggu terlalu lama. Rinjani menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya sejenak, berpikir langkah apa yang sebaiknya dia ambil. Sesaat kemudian, wanita itu kembali membuka kedua matanya, lalu menatap ART-nya. Kalian tetap di sini, ucapnya dengan terpaksa. Kedua ART itu tersenyum. Terima kasih Nyonya, sudah mau mempertahankan kami bekerja di sini, ucap keduanya dengan mata berbinar. Ya, cepat kalian pergi ke dapur, lanjutkan pekerjaan. Baik Nyonya. Mas, sini amplopnya. Rinjani menadahkan tangannya. Uang itu mau aku simpan untuk gaji mereka bulan depan. Randy buru-buru memasukkan amplop tersebut ke dalam saku celananya. Uang yang ada di amplop ini untuk aku beli bensin, sautnya, lalu beranjak dari tempat itu. Jangan lupakan es jeruk untukku, lanjutnya lagi tanpa menoleh, membuat Rinjani mendengus kesal. Beberapa hari berlalu, saat ini Randy tengah menikmati waktu santai bersama istrinya di tepi kolam renang. Tiba-tiba suasana hening terpecah oleh dering ponsel yang mengagetkan mereka berdua. Rinjani yang sedang berada di dekat ponsel Randy melihat nama Syabil, asisten suaminya, muncul di layar ponsel. Dengan wajah tenang, Randy menerima panggilan tersebut. Halo Bill, sapa Randy. Pandangannya sempat menatap wajah istrinya yang pura-pura asyik dengan ponsel di tangannya. Pria itu tahu kalau istrinya ingin menyimak pembicaraannya. Halo Pak, bagaimana dengan meeting siang ini? Kalau Bapak tidak ikut, khawatirnya nanti yang mewakili meeting adalah suaminya Bu Alea. Kalau hanya saya saja yang hadir, saya takut Pak Darel tersinggung karena menganggap kita terlalu menyepelekan perusahaan istrinya, ungkap Sabil dengan kekhawatiran. Randy terdiam sejenak, merenung sebelum menjawab. Kebetulan sekali aku sudah lama tidak main badminton. Baiklah, jam berapa? Seraya melirik lagi ke arah istrinya, Rinjani tampak mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan percakapan suaminya. Di samping itu dia juga kecewa karena tadi sudah berharap asisten suaminya akan membawa kabar baik mengenai pekerjaan kantor, terutama proyek baru. Syabil yang sudah tahu sandiwara yang dimainkan Randy segera menangkap maksud ucapan tak nyambung bosnya tersebut. Jam 3 sore kita sudah tiba di perusahaan Ibu Alea, Pak. Oh oke. Randy segera memutus sambungan telepon, lalu menoleh ke istrinya. Kamu mau main badminton, Mas? Tanya Rinjani dengan rasa tidak percaya. Iya. Daripada bengong gak ada kegiatan di rumah, Randy menjawab sambil memasukkan ponsel ke dalam saku celana. Tumben kamu main badminton, tanya Rinjani lagi, merasa ada yang aneh. Sebelum nikah sama kamu, aku sudah sering main badminton. Randy bangkit dari kursi, kemudian melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rinjani sendiri di tempat itu. Rinjani yang merasa suaminya terlihat aneh hari ini, dia segera menyusul ke kamar. Di dalam kamar,
langsung masuk ke kamar mandi hendak menyegarkan badannya sebentar. Rinjani yang baru saja masuk ke kamar langsung memanfaatkan situasi. Dia buru-buru memeriksa ponsel suaminya mencari percakapan antara Randy dan Syabil. Namun yang ditemukannya hanya percakapan 3 minggu lalu. Sambil melirik pintu kamar mandi yang belum terbuka, Rinjani menggulirkan layar ponsel, memeriksa pesan dari beberapa kontak, tetapi tak ada yang percakapan yang diinginkannya. Isinya hanya obrolan biasa saja. Begitu Randy keluar dari kamar mandi, dia menatap istrinya yang duduk di pinggir tempat tidur dekat meja nakas. Meski tahu apa yang dilakukan oleh istrinya saat dia berada di dalam kamar mandi, dia tetap bersikap tenang. Randy yang awalnya ingin mengenakan celana panjang dan baju kemeja langsung mengurungkan niatnya. Dia memilih kaos biasa serta celana pendek yang panjangnya selutut. Setelah berpakaian rapi, pria itu mengambil tas lalu memasukkan pakaian olahraga ke dalamnya. Rinjani dari tadi hanya memperhatikan gerak-gerik suaminya saja. Kemudian wanita itu mengikuti Randy turun ke lantai bawah dan melihat suaminya mengenakan sepatu olahraga. "Aku pergi dulu ya," pamit Randy sambil menggenggam tas dan raket di tangannya. "Kamu hari ini nggak kemana-mana kan?" Rinjani menggeleng. "Aku di rumah aja, Mas." Randy segera melajukan mobilnya menuju kantor, sedangkan Rinjani melangkah masuk ke dalam mobil lain, ingin membuntuti suaminya karena rasa penasaran. Hati kecilnya mengatakan bahwa suaminya tidak sepenuhnya jujur tentang bermain badminton. "Aku sudah menduga kalau kamu berbohong, Mas. Buktinya, gedung badminton sudah kamu lewati. Mobil kamu juga mengambil arah jalan menuju kantor," gumam Rinjani. Matanya terpaku pada mobil suami yang tampak mengecil dari kejauhan. Di dalam mobil, Randy menangkap bayangan mobil istrinya dari spion. Dia merutuki kelakuan istrinya. Segera pria itu menghubungi asistennya. "Bill, bawakan sepatu, kemeja, dan setelan jas ke gedung badminton dekat kantor. Ingat, yang dekat kantor, bukan gedung yang dekat rumahku." Randy menutup panggilan telepon.